Mari kita sama-sama ambil roti yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Percaya bahwa Tuhan terlebih rindu untuk memberkati. Tuhan terlebih rindu untuk menolong hidupku dan hidupmu. Oke. Hari ini adalah hari ke-123 dari 365 hari di tahun 2026. Mengucap syukur kalau kamu masih bisa berdiri hari ini. Percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Tetap semangat dan tetap kuat. Jangan menyerah. Temanya adalah Tuhan sudah membayar lunas segala dosa kita. Oke, kita baca sama-sama ayat untuk menguatkan iman kita dari Mazmur 51 ayatnya yang kelima. Lanjutan dari yang kemarin ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul dengan dosa itu berbicara apa? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Bagaimana dosa itu menghantui Daud. Pernahkah Anda melakukan sebuah kesalahan dan setelah itu hati kita itu rasanya tidak enak ya? Betul. Karena apa? Karena itu salah. Dan ketika hati kita rasa tidak enak, itu adalah alarm yang diberikan oleh Roh Kudus, alarm yang diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan dosa kita, untuk mengingatkan kita kalau kita itu salah. Sama, ternyata Raja Daud juga diberi alarm oleh Roh Kudus ketika dia melakukan kesalahan. Bagaimana rasa bersalah itu mengintimidasi Daud. Dikatakan day and night, pagi dan malam. Rasa bersalah itu adalah teman yang tidak baik. Rasa bersalah itu menggerogoti kita. Rasa bersalah itu membuat kita seakan-akan masuk ke dalam lubang. Ia mengambil kedamaian kita sehingga kita merasa hilang damai sejahtera. Hari ini mungkin ada dosa, pelanggaran yang kita lakukan, yang kita sembunyikan. Mari kita seperti Daud datang mengaku sama Tuhan. Mari kita mau bertobat. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan menerima pengampunan Allah, diperdamaikan dengan Allah sekali lagi. Percaya bahwa di Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Nah, no condemnation. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari semua intimidasi, rasa bersalah yang menghimpit kita, yang membuat kita seakan-akan tidak punya jalan di depan. Tidak ada jalan lain. Kita mesti bawa dosa itu ke hadapan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni. Cuma Tuhan yang memiliki kuasa untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Seperti yang dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus, yang mau menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sama-sama bawa apa yang mengganjal, apa yang membelenggu hidup kita, yang membuat kita tidak bisa betul-betul menerima damai sejahtera, yang membuat kita tidak bisa melihat kebahagiaan yang Tuhan itu sudah mau sediakan buat kita. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Jika ada kesalahan yang mungkin kita lakukan terhadap orang lain, mari kita mau saling mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita mau minta ampun kalau kita melakukan pelanggaran. Ya, bagaimana jika orang itu tidak mau mengampuni kita? Bagian kita adalah meminta ampun. Dan ada konsekuensi dari perbuatan kita. Mungkin butuh waktu, it's okay. Belajar untuk menerima konsekuensinya. Belajar menghadapi konsekuensinya dengan Tuhan. Tapi hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Kita harus diperdamaikan dengan Tuhan. Karena jika kita tidak bawa setiap rasa bersalah, setiap intimidasi itu ke hadapan Tuhan, iblis itu akan pakai itu terus untuk menyerang hidup kita. Tuhan Yesus mengucap syukur. Thank you, kami menerima kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Hari ini Tuhan, kami bawa seluruh pelanggaran kami, ampuni Tuhan, kami bersalah Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biar pengampunan itu Tuhan dicurahkan dari surga buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Percaya bahwa belas kasihan-Mu itu Tuhan menyentuh setiap hati anak-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan, biar Engkau menyucikan hidup kami sekali lagi Tuhan, mentahirkan hidup kami sekali lagi Tuhan, supaya kami bisa melihat Tuhan, supaya tidak ada penghalang di antara kami dengan Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menikmati kasih Tuhan, supaya kami boleh betul-betul mengalami kedekatan dengan Tuhan, tidak ada jarak di antara kami dengan Tuhan. Bapa, buat setiap kedamaian yang direbut Tuhan, kembalikan. Kami melepaskan kedamaian, kami melepaskan damai sejahtera. Buat setiap susah tidur, kami melepaskan Tuhan. Obat untuk kami bisa tidur nyenyak adalah ketika kami tahu bahwa kami itu punya Tuhan. Ketika kami tahu bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kami, ketika kami tahu bahwa selama punya Tuhan, kami selalu diberikan pengharapan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Ajari kami terus untuk kami mau menjaga hidup kami untuk tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama jaga hidup kita, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan itu sudah memberikan kepada kita pengampunan. Mari kita jaga hidup kita, mari kita tidak take it for granted. Mari kita hidup bagi Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu lagi.